warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mengapa sih kita tiap pagi pada sholat yang dilaksanakan ada di madrasah kok diajak oleh imam bapak pendidik yang menjadi imam, diajak baca sholawat, diajak baca zikir. Anak-anakku, perlu anakku ketahui, di padang mahsyar nanti diperhatikan, karena selepas acara ini diwajibkan kalian untuk membuat rangkuman di kelas masing-masing. Wali kelas untuk menyiapkan kertas, nanti diedarkan kepada seluruh peserta didiknya masing-masing. Mari lanjutkan. Mengapa sih kita harus sebut-sebut nama Rasulullah? Mengapa kita harus sebut-sebut nama Allah? Di kala pagi, di kala siang, di kala sore. Perlu anak-anakku ketahui, ketika kita nanti berada di padang mahsyar menunggu peradilan Allah, berkumpul manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, bisa dibayangkan jumlah manusia yang akan menerima amal baik dan catatan amal buruk. Itu menunggu giliran, membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Kita nanti di padang mahsyar itu dikumpulkan, di mana padang mahsyar itu tidak ada lagi lapisan atmosfer. Anak-anakku perlu ketahui bahwa lapisan atmosfer saking rahman dan rahimnya Allah, matahari yang bersinar itu sengaja tidak bisa langsung menyentuh ke tubuh kita. Andai matahari itu bisa langsung menyentuh tubuh kita, maka kita akan kena kanker kulit. Andai sinar matahari itu langsung bersentuhan dengan anggota badan kita, kita langsung akan mengelupas kulit kita. Sekaligus kita akan kena penyakit kanker kulit yang sampai saat ini tidak ada obatnya. Anak-anakku, ketika kita nanti berkumpul di padang mahsyar, matahari itu tidak ada lapisan atmosfer. Saking rahman dan rahimnya Allah, lapisan atmosfer itu masih tersusun dari berlapis-lapis. Dalam bahasa saya, lapisan atmosfer itu terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer, ionosfer, exosfer. Tujuan Allah memberi lapisan atmosfer itu agar anak Adam, agar kita bisa hidup dan bisa merasakan kenikmatan Allah ketika kita berinteraksi langsung dengan sinar matahari. Artinya, ketika kita berinteraksi dengan sinar matahari di dunia ini, maka secara otomatis sinar matahari itu dikonter oleh lapisan atmosfer. Ketika kita berada di padang mahsyar, lapisan atmosfer itu sudah lagi tidak ada. Yang tidak bisa diam. Jangan dipikir saya tidak bisa melihat kamu ngoceh di belakang, kamu ngoceh di kiri dan kanan.
Selanjutnya, lapisan atmosfer itu tidak ada. Matahari berada tepat di atas ubun-ubun kepala kita. Dan panasnya sinar matahari itu 6.000 derajat Celcius. Permukaan sinar matahari 6.000 derajat Celcius itu nanti akan langsung bersentuhan dengan kulit tubuh manusia ketika berada di padang mahsyar. Siapa yang bisa menolong kita di padang mahsyar nanti? Hanya syafaat Rasulullah, syafaat Nabi kita. Ketika kita di alam dunia, mulut kalian bidek, mulut kalian ogah, mulut kalian enggan untuk membaca sholawat. Diajak sholawat sementara kiri kanan masih bermain. Diajak baca sholawat sementara masih bergurau. Ketika kalian nanti berada di padang mahsyar, banyak orang yang memanggil, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Ketika sudah dalam keadaan terjepit di dunia, sudah tidak mau diajak untuk baca sholawat banyak-banyak, diajak berzikir dengan Allah banyak-banyak, maka ketika berada di padang mahsyar, jelas kita akan tidak dapat syafaat Rasulullah. Ucapan kita, bacaan kita ketika itu sama sekali tidak digubris oleh Rasulullah. Karena tanda-tanda ketika berada di dunia, tanda-tanda ketika Nanda berada di dalam masjid, di mana di dalam masjid Nanda diajak untuk bersolawat, Nanda diajak untuk berzikir. Sementara solawat hanya kita dengarkan, masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Zikir masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama sekali tidak berbekas di otak dan tidak bisa berbekas di dalam kolbu, tidak bisa berbekas di dalam hati. Perlu anak-anak mengetahui, yang akan bisa bertahan dengan memanggil asma Rasulullah, yang akan bisa bertahan dengan memanggil asma Allah, itu hanyalah hati kita, kolbu kita. Mengapa hati itu penting? Karena hati itu adalah pusat, center daripada roh. Siapa rohnya yang sering dilatih? Sebut-sebut asma Allah. Siapa rohnya yang sering dilatih? Sebut-sebut asma Rasulullah. Maka dalam kondisi terjepit apapun, maka roh itu akan berucap dan sebut nama Rasulullah. Dalam kondisi yang susah dan sulit, maka roh itu akan sebut nama Allah dan Rasulullah. Bila roh hati kita yang tadi Pak Hari katakan, ketika kalian diajak untuk baca sholawat, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama sekali tidak dimasukkan di dalam kolbu. Ketika diajak untuk berzikir, hanya masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tidak dimasukkan di dalam hati. Konsekuensi logis, Nanda ketika nanti berada di padang mahsyar, panas 40 derajat ketika kita berada di alam nyata. Jangankan 40 derajat, orang yang kena terpapar COVID, yang suhu tubuhnya 39, itu sudah terengah-engah, hampir tidak sadar. Orang yang suhunya 40 derajat apalagi, sudah hampir koma. Apalagi kalau kita kena suhu 6.000 derajat Celcius. Astagfirullahaladzim. Ayo, kalau diajak sholawat, kalau diajak baca zikir, bacaan sholawat, berzikir, masukkan di telinga, ucapkan di lisan kalian, masukkan di dalam kolbu, kirimkan di otak, sehingga konsentrasi penuh, fokus penuh pada bacaan sholawat. Mengapa? Kita penting untuk menaruh bacaan sholawat ada di dalam hati. Mengapa? Karena satu-satunya hamba Allah yang bisa berikan syafaat di hari pembalasan itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika di dalam hati, di dalam kolbu seorang hamba
di sana tertulis nama Allah, maka haram neraka untuk membakarnya, maka haram neraka untuk ditempati oleh seseorang yang di dalam hatinya ada kalimatullahi yang mulia, la ilaha illallah. Sebagai mukadimah dari peringatan Isra dan Mi'raj pagi hari ini, Pak Anies sengaja mengajar dan Pak Anies sengaja menghimbau, jangan sampai hati kita qaswah, hati kita membatu ketika mendengar bacaan sholawat. Berlalu begitu saja. Ketika dibaca bacaan zikir, berlalu begitu saja, sama sekali tidak berbekas di hati kami. Konsekuensi logisnya, kita meminta pertolongan kepada Allah apapun, kita meminta syafaat kepada Rasulullah apapun, tidak bakalan didengar oleh Rasulullah, tidak bakalan didengar oleh Allah. Mengapa? Karena selama hidup di dalam dunia, hatinya, otaknya, lisannya jauh dari bacaan sholawat, jauh dari bacaan kalimat thayyibah, terutama bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, dalam kondisi hari ini banyak orang yang sudah meramalkan akan terjadi perang dunia ketiga, di mana Ukraina dibombardir oleh Rusia. Kenapa? Karena ada dua daerah yang jadi rebutan antara dua negara. Rudal balistik. Kalau Amerika hari ini, kemarin menyatakan bahwa Amerika tidak bakalan mengirimkan pasukan ada di Ukraina. Mengapa? Ya jelas, sekali tombol pencet Rusia, rudal balistik yang berisikan nuklir itu sudah jatuh di Washington DC, hancur lantak Amerika. Maka Amerika sendiri kedap. Itu kalau sampai dipicu oleh peperangan, sampai terjadi perang dunia ketiga, maka bisa dikatakan 1/3 dari orang yang tinggal di muka bumi ini yang akan tersisa. Mungkin yang tersisa itu adalah pilihan-pilihan Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh. Wah, itu kan di Ukraina Pak. Kita ini malah nyaman berada di Indonesia. Perwanan aku ketahui, Natuna. Sebelah sini mulutnya nggak bisa dikontrol. Natuna. Itu juga diklaim miliknya Cina. Cina sudah juga memiliki rudal balistik yang bertenaga nuklir. Andai nanti terjadi konflik antara Indonesia dengan Cina gara-gara Natuna, maka lebih keren daripada virus Delta yang tiap hari bisa membunuh sekian ribu orang se-Indonesia. Kondisi real hari ini anak-anakku sekalian, dunia ini sudah dicengkram oleh bahaya. Dunia ini sudah dicengkram oleh kenyataan pahit bahwa manusia saling berebut kekuasaan, bahwa manusia saling berebut sumber energi yang ada di dalam perut bumi. Mengapa? Karena banyak negara. Alasan utama mengapa Ukraina itu amat sangat mau diambil oleh Rusia, karena Ukraina itu nomor 2 penghasil nikel terbesar setelah Indonesia. Indonesia menyimpan cadangan energi nikel terbesar sebagai pengganti energi listrik, sebagai pengganti energi yang tidak dapat terbarukan.
itu menjadi rebutan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ketika Cina itu yang hari ini dalam kondisi sekarang itu sudah krisis energi, maka dia akan mencari cadangan-cadangan energi di luar negerinya, di luar negaranya. Dia akan mencari-cari milik orang lain bila perlu diakui sisi. Akibatnya timbul agresi. Ini yang perlu anak-anakku ketahui. Ini yang perlu anak-anak persiapkan. Kita bersaing memperebutkan ilmu untuk memenangkan persaingan global, wajib. Kita juga memperebutkan dan sekaligus mengharapkan apa itu? Ridha Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum Pak Ali memaparkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita baca 1 Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Kita tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kita selalu mendapatkan syafaatnya, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya. Ala hadiya syafaatnya Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami ya Allah, sehatkan kami, anak-anak kami, seluruh sivitas akademika MI Muslimat dan Robuja, MTS Diliwan Muslimat dan Robuja. Sehatkan kedua orang tua Anda ya Allah, agar bisa menghidupi, agar bisa membiayai, dan agar bisa mengantarkan Anda menuju gerbang sukses memenangkan persaingan global. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ya Rasulullah, salam ya Habibullah, salam ya Nurullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah diantarkan dari alam kebawaan menuju alam kekal seperti saat sekarang ini. Rasa hormat penuh nikmat juga kita aturkan kepada pewaris beliau al-ulama warasatul anbiya. Berkat ulama kita sekalian, khususnya umat Islam, dapat mengetahui hakikat ajaran Islam yang sebenarnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Hamid Tohari Sarasta dan jajarannya, teman-teman staf pendidik MTS di Lingwal, serta anak-anakku MD dan MTS yang amat sangat saya kasihi dan cintai. Anak-anakku sekalian, kita hari ini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada sebagian di antara umat Islam yang tidak setuju adanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Kalau Rasulullah mencontohkan peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak bakal mungkin. Mengapa? Karena Rasulullah sudah menjelaskan dan memaparkan, maka setiap kali kejadian tidak akan mungkin akan diulang. Dalam arti peringatan Isra dan Mi'raj itu ketika Rasulullah masih hidup, tidak bakalan mungkin apa yang terjadi pada Rasulullah selalu diperingati oleh Rasulullah itu sendiri. Maka kita sebagai umatnya, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesuatu peristiwa yang penting, sangat penting, bahkan saking pentingnya sampai Rasulullah diperjalankan di malam hari. Mengapa kita perlu memperingati peringatan Isra dan Mi'raj walaupun Rasulullah tidak mencontohkan, walaupun dalil peringatan Isra dan Mi'raj itu juga tidak ada contohnya, karena perbuatan peringatan Isra dan Mi'raj itu bukan merupakan ibadah murni. Artinya ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, itu adalah kita mengenang peristiwa perjalanan Rasulullah dan sekaligus akan mengambil hikmah dan pelajaran dari proses perjalanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk langsung menghadap dan menerima perintah sholat imam. Ketika itu kita coba peringati, ketika itu peristiwa itu kita coba mengingat-ingat dan coba menganalisis, yang jelas untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam, terutama generasi bangun joy. Saya ulang, semangat umat Islam ketika Isra dan Mi'raj itu ada satu perintah dari Allah, bahwa Rasulullah bersama umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka di peringatan ini kita akan coba mengingatkan kita kembali bahwa sholat, saya ulang sekali lagi, bahwa sholat, karena sangat pentingnya sholat, maka perintah-perintah ibadah yang lain, seruan-seruan untuk melaksanakan ibadah yang lain, Rasulullah hanya menerima wahyu dan perintah itu dari malaikat Jibril. Karena sholat ini penting dan sangat penting, maka saking pentingnya sholat, Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Karena pentingnya sholat, maka hari ini kita akan coba mengupas bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu paling tidak untuk bisa berbekas di kolbu kita.
untuk kita masukkan di otak kita, untuk kita implementasikan dalam bentuk sholat yang benar. Sholat tidak hanya sekedar sholat, sholat yang fokus pada bacaan sholat, sholat yang memiliki rasa. Anak-anakku, peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dari bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Antara Subhanalladzi diawali dari bacaan Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang telah menjalankan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperjalankan oleh Allah, di mana di surat Isra ayat yang pertama ketika menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj sudah diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Saya lanjutkan, semakin kalian diam, semakin kalian mendengarkan, nggak bakalan lama acara ini. Ketika kalian kondusif, tadi kalau tidak kondusif, ramai dengan sendirinya, maka acara ini akan bisa jadi lama. Bahkan yang ramai nanti saya panggil, ketika seperti anak-anak boarding, itu kalau mendengarkan cara ngantuk, langsung saya suruh berdiri di depan. Mari lanjutkan. Maha Suci Allah. Di sini ada satu pengetahuan dan ilmu yang perlu kita ikuti. Sebuah ilmu yang perlu kita kaji. Sebuah ilmu yang perlu terus-menerus kita coba upgrade di dalam diri kita. Maha Suci Allah yang telah menjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maha Suci Allah Rasulullah sebelum menghadap kepada Allah, seperti halnya seorang khatib di Jumat yang lalu, di mana khatibnya Pak Sarif menjelaskan bahwa sebelum Rasulullah menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, pertama-tama Rasulullah dibelah dadanya, disucikan kalbunya, dicuci hatinya. Mengapa? Karena Rasulullah akan menghadap yang Maha Suci. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang terjaga dari dosa, Rasulullah yang hatinya terpaut dengan sebutan Allah, Allah. Itu ketika menghadap Allah harus melalui proses disucikan dulu kalbunya, dibersihkan dulu hatinya. Ini yang perlu kita berikan catatan penting. Bagaimana dengan kita? Ketika di dalam Al-Quran yang dipanggil oleh Allah itu ada, hai hamba-hambaku, hai hambaku yang memiliki nafsul mutmainnah, irji ke sini. Yang memiliki nafsu-nafsu yang suci ke sini. Ingat, yang dipanggil oleh Allah dan bisa menghadap kepada Allah itu adalah hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang hatinya bersih.
hamba-hamba yang hatinya sama sekali tidak dikotori oleh sifat iri, dengki, tamak, kikir, kufur, takabur, apalagi syirik. Seorang dikasih Allah, andai matahari itu diminta oleh Rasulullah, di tangan kanan akan diberikan. Andai bulan diminta oleh Rasulullah, di tangan kiri oleh Allah akan diberikan. Kalau Rasulullah itu adalah dikasih Allah. Tapi ketika Rasulullah mau menghadap ke Allah, itu hatinya yang sudah bersih, hatinya yang sudah terjaga, hatinya yang sudah dipakai untuk selalu mengingat Allah, itu masih perlu disucikan, masih perlu dibersihkan. Bagaimana dengan kita yang setiap hari ingin berunding, yang setiap hari masih membuli, mengejek teman, menghina teman, mengolok-olok orang tuanya teman. Astagfirullahaladzim. Padahal di janji siswa sudah dijelaskan, proses bully membuli itu jelas-jelas dilarang di madrasah ini. Proses bully membuli itu sengaja mengkotori hati, memisahkan qalbu, memisahkan hati dengan mengingat Allah. Yang muncul adalah sifat iri, dengki, tamak, kikir, kufur, takabur. Bagaimana dengan kita? Ini kepingin masuk surga, kepingin di dunia bahagia, mati di dalam kuburan bahagia, sesudah mati sudah hari kiamat ingin masuk surga. Tapi kelakuan yang ada di dunia, kelakuan ketika kita menginjakkan kaki di bumi ini jauh dari mengingat Allah. Hati dan kalbu kita selalu kita isi dengan syirik, kita isi dengan dengki, kita isi dengan caci maki, kita isi dengan saling olok-olok antar teman. Masya Allah, ada peserta boarding putri, anaknya pinter, itu terpaksa keluar gak ikut boarding. Ketika ketemu bahannya ada di depan, ditanya, kenapa? Saya dibully untuk teman laki-laki saya. Masya Allah. Saya tanya, siapa yang mau bully? Karena ada di dalam tata tertib madrasah, siapa yang melakukan proses bully membuli, mengejek teman, mengolok-olok teman, sifat bully itu akan langsung saja jatuh. Poin 50. Kalau sudah poin 50 skors. Ayo, yang hari ini masih hatinya dikotori dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang hari ini hatinya masih dihinggapi perasaan-perasaan yang tadi disebutkan, iri, dengki, tamak, kikir, kufur, takabur, mekitik, pelete. Rasulullah yang maksum saja ingin ketemu Allah, harus disucikan hatinya, harus dibersihkan hatinya. Kita kalau kepingin kembali bisa menghadap kepada Allah, maka hati kita harus kita jaga. Hati ini harus kita sucikan. Karena pentingnya mensucikan hati, pentingnya menjaga hati, pentingnya hati ini selalu kita perhatikan untuk bisa sebut asma Allah. Maka Rasulullah dipanggil Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Anak-anakku, karena rahman dan rahimnya Allah yang sudah dicontohkan Rasulullah ketika menghadap pada Allah harus suci, hatinya harus dibersihkan.
bagaimana umatnya Rasulullah supaya hatinya selalu terjaga, supaya hatinya selalu bersih, supaya hatinya selalu ingat Allah, selalu hatinya gampang diajak untuk sebut-sebut asma Rasulullah. Maka Rahman Rahim Allah itu diberikan kepada umatnya Rasulullah. Diperintahkanlah Rasulullah dengan umatnya untuk menjalankan sholat 5 waktu yang semula mendapatkan perintah sholat itu sehari semalam 50 kali. Wah, 5 kali saja ngantuk-ngantuk Pak. Wah, 5 kali saja masih dobrak-obrak ayat dan ibu. 5 kali saja kalau di madrasah tidak di absen, takut tidak dimarahi oleh walasnya masing-masing, maka tidak bakalan jalan dan menuju masjid untuk sholat yang baik. Ketika Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa, hai Muhammad, umatmu itu tidak sekuat umatku. Perintah sholat 50 kali dalam sehari, umatmu jelas tidak bakalan kuat. Mintalah keringanan kepada Allah, menghadap lagi Rasulullah kepada Allah. Didiskon dari 50 turun menjadi 45. Ketemu lagi kepada Nabi Musa, ditanya lagi oleh Nabi Musa, berapa? 45. Tidak bakalan kuat. Maju lagi Rasulullah sampai pada satu titik. Sehari 5 waktu, sehari 5 kali, itu sudah tidak ada tawaran lagi bagi Rasulullah untuk dijalankan oleh Rasulullah beserta dengan umatnya. Anak-anakku, untuk menjaga konsistensi, bagaimana supaya hati kolbu seorang muslim, hati kolbu seorang muslim dan mukmin itu bisa terjaga kesuciannya, maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bakalan dibedel hati kita untuk dibersihkan. Kita tidak bakalan punya kesempatan untuk membersihkan hati, di mana yang membersihkan hati kita itu adalah malaikat. Karena kelas kita bukan kelas nabi, kelas kita bukan kelas wali, kelas kita bukan kelas alim, tapi kelas kita adalah khalayak masyarakat biasa. Satu-satunya jalan agar hati kita dalam keadaan bersih itu adalah sholat. Mengapa Pak Hari kok sholat? Dengarkan, tancapkan di otak kalian dan hati kalian, dan ingat, ketika hari ini Pak Hari sudah menjelaskan, maka lepas Pak Hari ketika nanti muncul tuntutan di akhirat. Ketika kalian mendapatkan peradilan Allah, kalian tidak bisa berkelit lagi. Mengapa? Karena di madrasah sudah diajarkan. Mengapa kok sholat? Di dalam sholat itu ada rukun, di mana rukun itu tidak boleh tidak, dan harus kita lakukan, dan harus kita kerjakan. Yang namanya rukun, apabila lupa tertinggal, maka sholat kalian tidak sah. Apa itu? Bacaan Fatihah. Di setiap sholat, di setiap rakaat, kita akan membaca suratul Fatihah, di mana di dalam surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu merupakan rangkuman dari Al-Quran 30 juz. Ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan, tidak tender-tender, iblis itu langsung shock, bahkan drop. Takut dengan bacaan suratul Fatihah. Sampai anak buah iblis, siapa itu? Setan-setan itu
pada besok mendekati iblis. Pimpinan dari setan itu soak gara-gara mendengar bacaan suratul Fatihah. Satu-satunya jalan agar kita bisa mengalahkan setan, satu-satunya jalan agar kita bisa mengalahkan iblis. Ingat, maka kolbu kita ini harus kita siram dan harus kita sucikan dengan bacaan suratul Fatihah. Maka saking rahman dan rahimnya Allah, suratul Fatihah dibaca 17 kali dalam sehari, dengan harapan ketika muncul godaan iblis, datang sholat duhur. Ketika muncul lagi godaan iblis, datang sholat asar. Ketika muncul lagi bacaan, ketika muncul lagi godaan iblis, datang sholat maghrib, datang lagi sholat isya, ketemu lagi sholat subuh. Maka iblis yang ada di dalam kolbu, kalau iblis saja soak, kalau iblis saja kelepek-kelepek setengah koin, apalagi setan, anak buah itu. Dengan bacaan suratul Fatihah, dengan catatan apa? Fatihahnya harus masuk di dalam kolbu kita. Fatihah itu harus masuk di dalam hati kita. Bagaimana agar setiap bacaan itu bisa masuk di dalam kolbu kita? Bapak dan Ibu guru sudah dilatih, dengan harapan Anda semua sudah dilatih oleh Bapak dan Ibu guru. Latihannya apa? Dilatih dengan cara berzikir. Nanti ketika berzikir itu kalian sudah familiar, maka secara otomatis ketika kita baca Al-Fatihah juga akan familiar, masuk di dalam kolbu kita. Hati kita harus kita latih. Bagaimana cara melatihnya? Hirup nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kondisi apapun anak-anakku, kalau zikir sudah kalian latih, sudah Anda latih dari mulut kita, kita coba taikkan di otak kita, pukulkan, masukkan di dalam hati. Maka ketika Anda kalau sudah terbiasa sholat, itu sudah dengan sendirinya kita akan terbiasa dengan mencoba bacaan-bacaan yang kita baca. Itu untuk sinergi antara mulut, otak, dan hati. Jadi hati ini akan selalu tersirami dengan bacaan-bacaan yang ada di lisan. Makanya Pak Halid di awal tadi mengingatkan, apa itu? Kalau diajar zikir, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau zikir, jangan hanya ada di lisan, karena lisan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Lisan kita nanti akan jadi santapan cacing tanah. Lisan kita nanti akan jadi santapan kerembuk-kerembuk dalam bahasa Jawa Set yang ada di dalam tanah. Hancur mulut kita. Siapa yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Satu-satu dia yang diminta pertanggungjawaban dan bisa membela secara penuh. Karena roh manusia itu tidak bakalan mati. Pusat roh itu ada di dalam kolbu. Ingat itu. Ketika orang berpisah dengan rohnya, rohnya diambil kembali oleh Allah, maka jasadnya akan jadi santapan cacing. Jasadnya akan habis dimakan oleh jentik-jentik. Jasadnya akan habis dimakan oleh larva. Yang disimpan itu hanya roh. Maka latih rohnya, latih zikirnya. Mengapa perlu dilatih zikir yang ada di dalam kolbu? Maka hati ini sebagai senter pusat. Ketika hati sudah hafal, sudah akrab dengan bacaan suratul Fatihah, maka secara otomatis kondisi real jasmani kita akan terkuasai.
Jadi kesempatan kita ketika kita sholat itu karena rahman dan rahimnya Allah untuk menjaga anak Adam dari siksa api neraka, untuk menjaga anak Adam agar terselamatkan dari masa tunggu yang ada di padang mahsyar yang mungkin berapa tahun, beratus-ratus tahun. Mengapa? Karena mulai Nabi Adam, Indonesia saja sekarang penduduknya 270 juta. Ini Indonesia, belum lagi India, sudah 1 miliar lebih penduduk India. Belum lagi ditambah RRC, sudah 1,8 miliar. Itu sekarang. Kalau saat Nabi Adam dulu terakumulasi kumpul semua di padang mahsyar. Astagfirullahaladzim. Kita mau minta tolong pada siapa? Minta tolong pada orang tua selalu disibuk, juga ingin menyelamatkan dirinya. Kita mau minta tolong pada siapa? Kepada teman sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah syafaat Rasulullah. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah zikir dan syafaat Rasulullah yang ada di dalam qalbu, di dalam hati kita, di dalam ruh kita. Karena anakku, ketika ruh itu sehat, ketika roh itu penuh dengan zikrullah, ketika roh itu penuh dengan bacaan-bacaan sholawat, maka secara otomatis jasadnya akan mudah dipengaruhi oleh roh. Iya, orang bisa berbohong mulutnya, tapi hatinya tidak bakal bisa berbohong. Tangan bisa berbohong ketika mencuri ditanya, kau nyolong ya? Enggak. Tangan ditanya, kau nyolong, mencuri? Tidak. Tapi hati dia bisa bicara, iya aku sih nyolong, aku sih ngurkel. Kamu tadi yang mendorong temanku sehingga jatuh. Oh, bukan saya itu, bukan saya men, bukan saya, tapi tangan saya. Bodoh. Satu catatan penting dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati di tahun ini, yang perlu diingat oleh kalian semua, yang perlu Nanda perhatikan benar. Di anak-anak boarding sudah diajarkan Pak Hari, mengapa kita harus sujud? Ada 8 alasan. Mengapa kita harus sholat? Ada sekian banyak alasan. Di teman-teman Aswaja Center juga sudah diberikan alasan mengapa harus sholat, mengapa harus sujud. Kalau berbicara sholat jelas, anak-anakku, kalian sudah hafal dan paham benar bahwa sholat itu adalah, kalau bisa dikatakan, hal yang paling esensial di dalam ibadah. Dimana kalau sholatnya baik, seluruh ibadah baik. Dimana kalau sholatnya jelek, seluruh ibadahnya jelek. Bagaimana caranya mengkondisikan sholat itu bisa menjadi baik? Saya berikan PR kepada kalian semua untuk tanya pada wali kelas. Diberi apa? PR sama Pak Hari? Bertanya kepada walas. Pertanyaannya, Profesor, mengapa kita harus sholat? Satu, apa? Mengapa kita harus sholat? Mister, mengapa kita harus sujud? Apa? Mengapa kita harus? Dalam minggu ini ke depan, sampai dengan Senin yang akan datang, Pak Hari akan coba bertanya kepada kalian, apa jawaban dari walas kalian? Kalau ditanya, kalian saya berikan kunci. Kuncinya apa? Mengapa kita harus sujud? Ada 8 jawaban. Ada berapa? 8. Nanti
karwala sekalian dan bisa menjawab, silakan laporkan ke Pak Hari. Yang kedua, Master, mengapa harus sholat? Kalau ditanyakan mengapa harus sholat, ada 12 jawaban. Ada berapa? 12. Tanyakan pada Walas. 12 jawaban. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj ini, di akhir peringatan Isra dan Mi'raj ini, seluruh peserta didik ada PR membuat resume dari isi ceramah untuk Walas dan pendidik yang lain. Ya. Kalau tidak bisa jawab, kalau Walas nggak bisa jawab, ya apa itu? Iya. Kalau Walas nggak bisa jawab, langsung mem. Ya. Biar nanti sehabis acara ini para Walas mau mencari informasi kepada teman-teman yang sudah pernah saya ajarkan. Mengapa ini perlu saya tempuh? Karena urgent. Satu-satunya bisa menyelamatkan kita dunia akhirat itu hanya sholat. Tidak ada lain. Mengapa? Karena pentingnya sholat sampai Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Jadi kalau ditanya, apa sih inti daripada Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Satu, apa sih inti dari peringatan Isra dan Mi'raj? Selain perintah sholat, ketika kita mau menghadap Allah, maka di dalam kolbu ini harus dalam keadaan kelihatan kalau sudah sarapan. Nah ditanya, harus dalam keadaan? Kayak orang-orang? Cek. Mengapa kok sholat itu bisa mensucikan kolbu? Apa jawabannya? Nah, nggak dengarkan kan? Nanti suruh buat resume nggak tahu jawabannya. Mengapa kok sholat itu bisa mensucikan kolbu, bisa mensucikan hati? Karena dalam sholat itu ada rukun bacaan yang wajib dibaca, yaitu surat Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah? Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari Al-Quran 30 juz. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan, Iblis kelepek soang sampai dijenguk oleh anak buahnya. Siapa itu? Setan. Artinya apa? Rajanya setan saja ketika mendengar suratul Fatihah kelepek. Apalagi anak buahnya, hanya sekedar setan. Makanya ketika sholat, bacaan suratul Fatihah itu harus bisa masuk di dalam jangan hanya di mulut ya, dilatih agar bacaan suratul Fatihah bisa masuk di dalam kolbu. Maka ketika kita dilatih untuk membaca bacaan sholawat, untuk membaca zikir, maka bacaan sholawat dan zikir itu harus kita masukkan di dalam kolbu melalui otak, kirim ke kolbu. Ingat, itu 3 catatan poin penting dalam peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj. Terakhir, Pak Ali sudah bilang terakhir, kalau masih ada yang ragu. Terakhir, ketika kalian nanti membuat resume selama perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika berangkat dari langit pertama
menuju langit kedua, menuju langit ketiga, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu telah menerima pembelajaran dari para senior, dari para nabi-nabi, bahkan sampai ketemu Nabi Adam. Artinya apa? Selama peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah belajar. Yang dipelajari oleh Rasulullah saat Isra dan Mi'raj itu proses pembelajarannya adalah kontekstual. Apa? Pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran berdasarkan contoh real, fakta real. Itu adalah pembelajaran kontekstual. Ketika Anda belajar membaca kitab, ketika Anda belajar melihat video, ketika kita membaca textbook, itu bisa dikatakan belajar tekstual. Apa? Tekstual. Jadi belajar itu ada kontekstual, ada tekstual. Kontekstual itu adalah contoh-contoh real, contoh-contoh nyata yang harus kita pelajari. Kontekstual. Tekstual itu adalah dari bacaan-bacaan yang kita baca. Dari bacaan-bacaan yang kita baca. Rasulullah Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah banyak belajar secara apa? Kontekstual. Secara apa? Kontekstual. Cek. Satu-satunya proses belajar Rasulullah secara kontekstual itu adalah ketika ada contoh orang disiksa di neraka. Ketika Rasulullah lewat melihat orang tersiksa ada di neraka, maka siksa itu diberhentikan. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, mengapa kok siksa pada orang itu dihentikan seketika?" Jawaban Jibril, orang itu punya anak. Hari ini, detik ini, saat ini, ya Rasulullah, anak dari si orang ini lagi membaca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari doa anak itu siksa dihentikan sementara. Dari situ kita bisa belajar. Mengapa? Karena belajar itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Kontekstual, contoh dari siksa yang dihentikan sesaat. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Doa. Ya, anaknya membaca Doa. Membaca Doa. apa doanya? Jangan menjadi anak durhaka. Diajak mendoakan orang tuanya ogah-ogahan. Kalian bisa makan burger, kalian bisa makan pizza, kalian bisa makan ayam, bisa makan yang enak-enak, punya pakaian yang bagus-bagus, gara-gara orang tua. Baca doa apa? Oke, terus. Coba anakku, itu ketika seorang mayit yang memiliki keturunan ada di bumi berdoa mendoakan orang tua Rabbi
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana seandainya seorang anak yang masih dalam keadaan sehat walafiat bugar, kedua orang tuanya bugar, terus mendoakan kepada kedua orang tuanya dengan bacaan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka jelas kedua orang tua kita akan dipuji oleh Allah, kedua orang tua kita akan diberkati oleh Allah, kedua orang kita akan dirahmati oleh Allah. Maka saya peringatkan kepada kalian semua, terutama yang laki-laki, yang ketika mendengarkan khutbah Jumat, di mana di khutbah Jumat antara bacaan khutbah ke-1 dan ke-2, setelah Bilal baca atau sebelum Bilal baca, khotib dalam keadaan duduk, di situ ada makom mustajabah, ada makom waktu, berdiri waktu yang mustajab untuk berdoa. Angkat tangan, teladakan kedua tangan kita dengan memohon kepada Allah, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Dikatakan anakku, makom mustajabah, saat-saat waktu penting, duduk di antara dua khutbah, seorang khotib mengadakan tangan, berdoa minta kepada Allah. Di sepertiga malam, ketika anak-anak dibangunkan untuk bangun sholat, kata gini, jangan lupa teradakan tangan, doakan kepada orang tua, kedua orang tua kalian dengan bacaan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita semua di akhir usia kita, di akhir nafas kita akan bisa membawa kalimat Allah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.